Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna. Bapak Ibu calon jemaah umrah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat kehidupan. Karena sudah banyak saudara kita yang diambil oleh Allah nikmat kehidupannya. Kemudian juga Allah masih beri kita nikmat kesehatan. Sementara juga banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit dalam menjalani sakitnya, karena saatnya Allah mengambil kesehatannya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga adalah diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesempatan. Karena kesempatan itu juga adalah merupakan satu nikmat yang juga merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena kegiatan manasik kita ini bukan hanya untuk yang akan berangkat umroh saja, tapi juga bagi yang belum akan berangkat untuk mendapatkan ilmunya. Jadi kita senantiasa menyampaikan melalui informasi melalui media bahwa manasik dimanapun diadakan itu terbuka untuk umum. Jadi artinya siapapun yang ikut itu tidak ada masalah. Karena dalam rangka untuk mendapatkan ilmu tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kemudian salawat dan salam buat kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita nikmati pada saat ini. Dan kemudian juga beliau meninggalkan dua pusaka untuk umatnya. Juga tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Berdoa kita kepada Allah agar kita diberikan ketetapan hati, istiqomah di dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini tepatnya sekarang adalah sudah tanggal 8 Desember. Itu rasanya tanggal 25 Januari itu semakin cepat datangnya. Ya. Bagi siapa yang merasa semakin cepat? Bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu-waktu itu untuk persiapan, untuk melaksanakan ibadah, untuk meraih kesempurnaan ibadah. Tapi kalau hanya ditunggu-tunggu saja tanpa ada persiapan akan terasa lama. Nah, mudah-mudahan bagi kita Bapak Ibu, waktu itu berjalan yang tidak pernah mungkir janjinya, tidak pernah menyeleweng perjalanannya. Tinggal kita lagi, bisakah kita untuk menepati waktu-waktu itu? Karena 1 menit yang lalu tidak bisa kita kejar. Saya dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa hari ini berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan daripada Bapak dan Ibu tentang posisi, letak atau tempat yang senantiasa yang diinginkan, yang dirindukan kita bisa hadir di situ, yaitunya Raudhah. Nah, karena di dalam masjid Nabi itu ada satu tempat lagi namanya Raudhah. Raudhah itu adalah taman surga yang ada di dunia. Di taman surga yang ada di dunia.
Dan nanti pada suatu saat itu nanti akan dikembalikan ke surga. Jadi ada dua lokasi atau tempat yang ada di surga dan ada di dunia. Yang pertama adalah Taman Raudhah, dan yang kedua Gunung Uhud. Jadi Uhud itu adalah yang mencintai Rasulullah. Di gunung saja mencintai Nabi, bagaimana kita sebagai umat manusia. Nah, dan nanti juga di surga ada Uhud. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa kemarin, bahwa di dalam kegiatan kita, dalam ibadah itu ada satu tempat yang akan kita kunjungi, yaitunya yang bernama dengan Taman Surga atau Raudhah. Nah, tentunya kita hendaklah juga punya ilmunya, tahu mana tempat yang akan kita tuju. Seperti kemarin pertanyaan, saya dulu udah pernah masuk ke Raudhah itu. Posisinya begini begitu. Apakah sudah di Raudhah itu ya? Jadi sebenarnya makanya kita simak dari video ya. Karena kalau hanya dilihat, kita berdiri sana dilihat saja tidak akan bisa digambarkan, tidak jelas ya. Nah, yang jelas kita harus tahu nanti kalau saatnya kita masuk ke dalam Raudhah itu tahu dari mahkamah yang dikatakan Raudhah itu. Ya. Jadi tidak semuanya ya. Tidak semuanya yang Raudhah itu. Kalau dulu dengan orang tua yang ke sana kita lihat ya, bahwa di situ yang karpet hijau. Karpet hijau itu adalah Raudhah. Padahal karpet hijau dari ujung hijau. Ya, jadi itu tanya oleh yang hijau yang mana dan berapa panjangnya gitu. Sementara di dalam hadis Nabi dikatakan Raudhah itu kan antara mimbar dengan rumahnya Nabi. Antara mimbar ya ke rumahnya Nabi itu Taman Raudhah itu. Di muka dari makam Nabi itu tidak Raudhah. Di belakangnya juga. Lewat dari mimbar, batas yang telah ditetapkan itu juga enggak. Jadi biar kita ada satu kepastian, tidak ragu-ragu, enggak. Nah, maka di situ kita dari segini lo bayangkan di mana awak akan ambil posisi untuk solat besok, baik untuk ibu maupun bapak. Kalau kita masuk kan sama-sama kan. Nah, pas jadwalnya ibu itu biasanya pagi. Kalau bapak-bapak siang, ya. Jadi ada di dalam itu kita disarankan untuk memperbanyak solat sunat. Ingat, memperbanyak solat sunat. Jadi kalau ada kawan tapi posisinya nyaman, biar aja. Awak lah keluar saja, tidak usah mengajak-ajak keluar. Ya. Nah, dia bisa nenek sambung kok sedang solat ditunggu sudahnya arah keluar lah, jangan. Ya. Karena masing-masing awak tu akan punya hajat masing-masing. Nah, jadi jangan perlu terpengaruh dengan orang-orang yang keluar duluan. InsyaAllah tidak akan sosek, tidak akan hilang. Ya, soalnya keluar dari situ Bapak Ibu, itu Bapak Ibu ditunggu di pintu keluarnya, diantar ke pintu masuk, ditunggu di pintu keluar. Di luar kalau kumpul balik sedunia, baru kita menuju atau kegiatan berikutnya. Jadi dari kini yang saya sampaikan kepada para ibu, kalau ada rezeki bisa wak batanang di Raudhah itu, wak manfaatkan. Ya, apakah solatnya, doanya, itu tergantung kepada kita. Makanya kita dari awal-awal sampaikan, istilahnya lah di ado catatan konsep anon kau mohonkan di situ.
Ya, tidak di situ mencari doa, mikir-mikir itu tidak kusuk jadi. Ya, jadi kalau di situ kita disuruh banyak memperbanyak solat sunat. Karena banyaknya lipatan pahala di Masjid Nabawi, adapun niatnya disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Badai tidak bersama-sama doa karena permintaan tidak semua. Kadang-kadang orang akan minta, pimpinlah doa Ustaz. Tentu doa. Kadang-kadang sudah sesuai permintaan awak. Kadang-kadang tidak. Pokoknya doa itu tergantung kepada kita masing-masing. Jadi doa yang kita mohonkan di situ tuh sebelum awak berada di rodoh tuh lah ada di dalam pikiran doa. Ya, ada dalam pikiran. Dan itu adalah tempat mustajab untuk berdoa. Bapak Ibu, kalau dulunya makam itu bisa dilihat pasirnya, ya, bisa dilihat. Nah, tapi kalau kini lah dipagar kemudian dibuat. Kenapa? Karena dulu bisa awak meraba di tiang dari kamar itu, kini tidak bisa lah. Kalau dulu orang bisa sampai menjangkau ke makam itu, kini tidak bisa lah. Sebabnya Bapak Ibu, sebabnya adalah ada yang salah pemanfaatan. Serupa yang juga terjadi di makam-makam orang-orang alim atau ulama Jawa. Banyak kuburan tu nak berlubang. Balik berlubang, ambil tanahnya. Untuk ambil tanahnya, jadi rusak akidah jadinya. Ya nak? Kalau kita niatnya ziarah, ya ziarah ke situ, ya berdoa, ya baca salamnya, ya, kemudian berdoa di situ. Dan kuburan tidak diganggu, dipelihara. Aku hendak kapas orang menimbul kemudian. Beliau taram itu dalam kelambu lagi, dalam surau. Kalau dulu kan dia ambil. Yang diulakan juga demikian, dia ambil ranjau tanah. Jadi bercampur keyakinan itu dengan kemusyrikan. Apa juga kini kan ada yang viral itu Bapak Ibu, salah seorang perempuan remaja yang dibunuh, yang di kayu tanam itu, Nia Kurniasari, dijadikan julukan wanita surga. Makamnya harum, sehingga kini Tompe itu dah jadi arena Tompe wisata. Ya, dalam kampung, sehingga jalannya pun jauh diperbaiki. Ya. Kalau kita mendengar kisahnya, memang ya, menyedihkan. Seorang anak yang muda belia, remaja, masih sekolah, tapi ini hafizah, hafal Al-Quran. Tapi Allah takdirkan ini tidak sampai dewasa, tidak sampai tua. Ada hikmahnya di balik itu. Tapi di balik hikmah itu, orang-orang yang membacanya dan mengamatinya, kalau tidak hati-hati, bisa-bisa jadi orang musyrik. Beko diagung-agungkan lah kuburnya itu. Ya. Kalau dulu awalnya tanah saja, kini lah dihagi keramik dan semacam. Lah dibuat lo tempe-tempe. Duduk. Kan jadinya rami situ. Bunganya, setiap orang kira bunga lah, tertimbul dah bunga. Kebanyakan kecil orang di situ benar lah, kubur-kubur lain lah bunga itu banyak ikut pindah kan. Ya tak. Kuburnya Nabi itu juga kubur tu tidak ada apa-apanya, ya, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Yang berdoa dimanapun tempatnya, yang meminta itu tetap pada Allah. Hanya saja di Masjid Nabawi itu ada tempat mustajab doa, kan itu tempat ada tompek mustajab doa. Namanya
taman raudhah, taman surga yang ada di dunia. Ya. Jadi tempatnya berdoa lah di situ. Non memintanya tetap kepada Allah. Itu juga di Ka'bah. Di Masjidil Haram itu kan juga ada tempat-tempat mustajab 8 titik kalau tidak salah. 8 titik. Di mana titik? Tapi apakah semua orang bisa di situ? Berdoa duduk aja. Contohnya di Hajar Aswad, dia bisa berlama-lama di situ. Di Hajar Aswad paling kita cuma bisa dengan tenaga yang harus diporsir, apalagi model awak orang gete-gete, awak lalu mahpulo misalnya kan akan masuk kelompok orang godang-godang, itu tantangannya adalah ya berat. Tapi jangan lupa patah hati. Kenapa? Karena pada saat hati tulus, ikhlas, memang merindukan, ingin, insya Allah sampai ke situ. Ya. Tapi dengan niat untuk awak mencium Hajar Aswad. Bapak ibu untuk mencium Hajar Aswad. Dia teragak mencium Hajar Aswad. Baik, balik teragak. Jadi alasan itu pada teragak mencium karena Nabi mencium. Bukan dia teragak warna. Kalau tidak tercium kau rasa tidak keselamat umrah anda mana tu. Ya. Jadi kenapa kita lakukan? Karena Nabi lakukan. Itu sunnah itu. Pada saat perbuatan-perbuatan yang awak lakukan itu berdasarkan perbuatan Nabi, itu sunnah. Ya. Kan saya sampaikan dari hal yang kecil, pakai sendal, sunnahnya yang kaki kanan dulu, membuka kaki kiri dulu kan itu nak. Sunnah tu. Jangan kecil tua ikut dulu, nak dopah lu nak. Kecil tua. Tidak, tapi karena Nabi mengajarkan seperti sunnahnya Nabi, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu sunnah. Bisa makan tangan kiri, bisa. Tapi kata Nabi, ya makan dengan kiri, minum dengan kiri itu setan. Itu bedanya. Jadi kalau ada manusia biasa memakan dengan tangan kiri, berarti perangai setan yang dipakainya. Sunnah setan diturunnya, tidak sunnah Nabi. Padahal Nabi katakan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, pakai dulu kanan dulu, buka baru kiri. Ya, tuh. Jadi kalau dengan kita tahu kenapa kita melakukan, insya Allah tidak akan mengundang kebinasaan kawan. Tapi kalau tidak tahu, tidak beralasan, awak cekkan ibadah, padanya tidak, itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sosek. Sosek itu topiknya di neraka. Itu makanya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita perhatikan. Jadi setiap kita lakukan itu, mengawak berziarah, mengawak ke Raudhah itu, mengawak cium Hajar Aswad. Kalau salah Abu Bakar mengatakan, ambonya kalau hendak Nabi mencium engkau karena engkau tidak ada apa-apanya, tidak mendatangkan mudarat, tidak lo mendatangkan manfaat. Engkau benda mati batu, tidak. Tapi kayak Nabi mencium maka mencium. Jadi awak model itu pula, ya. Badai teragak ya teragak awak Nabi mencium dulu. Kira-kira ada kerasa mencium batu dulu. Kau nak sampai dinding Kaabah aja cium-cium. Coba lah bisa kalau tak. Ya. Itu makam Ibrahim tu, di bawah itu berantiran tu, berpalu tu, bercium tu. Kalau pada tu keringin dulu kes tu. Ya tak? Ada disunahkan mencium makam Ibrahim. Allah tu. Ya awak lalu dan disunahkan di situ mana? Doa melintasi makam Ibrahim. Hati ada. Jadi kita melakukan itu harus tahu dulu kenapa kita lakukan. Ya. Ya Pak.
Itu mulai ada tahu di sudut Hajar Aswad itu di panduan buku kok. Lari kecil. Itu waktu tawaf. Putaran 1, 2, dan 3 bagi laki-laki. Nah, kalau bisa lari kecil. Tapi kondisi tidak bisa lari. Tidak bisa lari kecil. Ya. Jadi kita jalani. Putaran kedua udah itu lah. Ya enggak? Jadi kalau dari Makkah, dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, melewati makam Ibrahim. Dari makam Ibrahim sampai ke Rukun Yamani. Nah, jadi kalau dari kini lawaran ke Bapak Ibu, ya nak, dan putaran pertama khusus untuk diri awak sendiri. Ya, mohon ampun tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Putaran kedua memohonkan ampun untuk ibu awak. Ya nak. Dan ketiga beko mohon ampunan untuk ayah awak, istri awak, anak-anak, sampai beko kan putaran ke-7. Ke-7 beko kaum muslimin, dan artinya awak pai ke situ tuh Bapak Ibu sebagian memohonkan ampun untuk diri, keluarga, dan kaum muslimin lainnya. Jadi memang kalau dalam buku itu kan setiap putaran itu kan ada ya Pak ya. Ada. Tapi yang kalau kita pelajari yang disunahkan oleh Nabi, titik-titiknya dari Hajar Aswad sampai ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim, doa melintasi makam Ibrahim. Dari makam Ibrahim ke Rukun Yamani itu, apakah baca Quran, apakah kan zikir yang lain-lain, silakan. Itu diberikan kawak. Doa anda coba sawaknya, bacalah bahasa awak di sini. Waalaikumsalam. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad balik. Doa bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari azab neraka, dan masuk ke dalam surga Allah. Nah, jadi dari itu sebagian tawaf yang 7 itu ya. Dan itu juga nanti waktu di sa'i, ya kan 7 lah tuh balik. Pada saat yang tidak ada doanya itu awak baik. Makanya Bapak Ibu dalam ibadah tanamkan awak masing-masing punya konsep doa yang kawak sampaikan di situ. Ibarat orang bobek kan dan penyakit, satunya orang non antri itu sakit ya, tapi sakit ini kan beda-beda ya. Jadi kalau kita siapkan, itu kamu doa bisa itu ada doa. Mudah-mudahan ya dah. Kalau lagi persiapkan dari situ, mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu akan kita dapat. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada kita lanjutkan. Nah, tadi di dalam sudah kita lihat itu ada gambar ayat titik ompek ya. Nah, itu ayat tuh. Gambar ayat tuh. Karena kan di situ sebelum bangunan yang permanen seperti itu di situ ada dilaksanakan sholat. Bukan pakai mimbar, tapi hanya dengan menyandar ke pohon korma. Nah, kemudian juga pada saat itu tidak ada turunnya hujan, dan ada yang datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan berita bahwa lalamu hujan tidak turun, sehingga tanaman lama siap. Taruh nak pun lah terganggu itu ya.
mintalah didoakan oleh Nabi dalam khutbahnya sehingga turun hujan. Hujanlah turun 2 minggu loh hujan turun kok. Ya. Dari Jumat sampai ke Jumat 3 Jumat. Datanglah balik ke Rasulullah mengecan, ya Rasulullah, lah banjir pula. Kan kau yang ayat dia. Kau padi nak ditanam lah busuk lah balik. Di situlah manusia tu diangkir hujan. Ndak lot tidak darimu, ndak hujan, ndak lot tidak darimu. Deklah banyak kan ya. Jadi di situ adalah terjadinya doa yang disampaikan oleh Nabi yang hanya mimbarnya adalah bersandarkan kepada pohon kurma. Dan di tiang-tiang itu bahagia, mungkin kita pernah ada tiang Aisyah, ya. Ada tiang Aisyah. Di tiang itu memang ditulis nama Aisyah gitu. Ada tiang Aisyah gitu. Nanti akan dilihat. Kalau nampak nanti ini ya, ini ada tiang. Ini ada Masjidin Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ornamen warna emas, kemudian ada background warna hijau dan tulisannya emas. Ini tiang ini 1, 2, 3. Kalau dihitung dari pojok sana, dari ujung sana ke belakang, itu ada sekitar 9 tiang kalau nggak salah. Itu adalah lokasi asli Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ya. Jadi tiang 9 itu maksudnya Bapak Ibu sebagian, itulah lokasi Masjid Patamo. Ya. Lokasi Masjid Nabi Patamo itu 9 tiang. Kalau kini saya lihat dari insyaAllah nanti bos itu tahbara tiang gitu. Banyak rami tiang dalam tu. Dan satu keistimewaan setiap tiang tu berbalu amin. Ya, data itu balu amin. Ya. Jadi artinya pada saat kita mengenali mana Masjid Nabi Patamo itu, Masjid Nabawi Patamo, kemudian disitulah kita akan bisa mengenal di mana posisinya yang raudhah itu. Lokasi aslinya Masjid Nabawi. Jadi dari pinggiran sini sampai mentok ke rumahnya Nabi itu adalah lokasi asli pondasi dari Masjid Nabawi, yang mana fadilah yang as-salatu fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwah itu terjadi di lokasi ini. Kemudian perluasan pertama itu terjadi di zaman Utsman bin Affan, yaitu ke arah kiblatnya dimajukan ke arah sana. Makanya yang mihrab paling depan sana itu yang dulu digunakan untuk pengimaman itu disebut sebagai mihrab Utsmani, karena memang dilebarkan di zaman Utsman bin Affan. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah juga ada mihrab. Jadi keunikan Masjid Nabawi ini memiliki beberapa mihrab. Mihrab itu adalah tempat untuk sholat ya, untuk sholat imam ya. Ini mihrab Hanafi. Kemudian yang sana itu mihrab Maliki. Kemudian yang depan sana itu mihrab Utsmani. Nah, ini adalah lokasi di mana mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada. Tapi yang ini diberikan di zamannya Sultan Utsmani ya, Sultan Murad kalau nggak salah. Yaitu ini lokasinya di sini. Nah, kalau Bapak mau sholat, lokasi tepat yang ada di di Raudhah itu pastikan ini mimbar ini ada di sebelah kanan kita, dan juga rumahnya Nabi itu ada di sebelah kiri, karena ma baina baiti wa mimbari, di antara mimbarku. Jadi Bapak Ibu kata bayang kan yang mimbar tadi, dari mimbar kalau arah madhab kiblat sebelah kiri Pak, dari mimbar ke kiri itu yang Raudhah. Ya. Dari mimbar ke kiri. Jadi kalau masuk ke Raudhah besok jangan lewat dari mimbar ke kanannya. Ya. Makanya pada saat Bapak Ibu masuk ke Raudhah itu merapik ke kiri, biarlah dokek ke yang makam itu. Ya. Jadi kok awalnya di Raudhah
tapi sebelah mimbar lah sebelah kiri awak, berarti lewat Pak. Ya. Dan Nabi yang mimbar Nabi itu dari Raudhah itu dari mimbar sampai ke rumah atau makam. Karena kubur Nabi itu di dalam kamar. Ada 3 kubur itu. Ya. Baginda Nabi SAW, Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. 3 di situ. Ya. Nah, kemudian sebaiknya waktu kita masuk itu dalam berlari itu jangan sebelah saja, tetap kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ya. Dan juga kepada Abu Bakar, juga kepada Umar. Ya. Nah, jadi tidak asal lari saja, sampai di situ kita melaksanakan solat. Mau solat awak. Dari kini juga sawa, solat nangka kerajaan di situ. Kira-kira Bapak Ibu sebenarnya solat apa situ? Ya solat sunatnya apa? Mungkin solat sunat hajat, solat sunat tobat. Ya nak, ni awak katanya kalau pagi ibu pagi bisa. Ya nak, tapi sesuai dengan kondisi yang kita jalani waktu itu, niat awak ke Raudhah, ya itu tempat diijabahnya doa, disuruh kita banyak melakukan salat sunat di situ, kemudian banyak berdoa. Itu nak awak persiapkan dari awal-awal. Jadi biasa hari kedua di situ lah ke Raudhah. Apalagi kita insyaAllah di Madinah sampai hari kan. Jadi dari kini-kini kita siapkan ya, akan kita laksanakan ibadah di situ. Dan mereka solat ada alamatnya. Ibadat sore lagi buat lagi kirim ada alamatnya. Kemari sampai di kampus. Ya, nah, jadi alamat itu penting. Ya. Nabi dan rumahku Nabi ada sebuah kebun dari beberapa kebunnya surga. Kita antri dulu aja ya. Nanti kita berikan mereka waktu untuk sholat. Setelah itu kita dapat waktu untuk sholat sendiri. Nah, para ulama mentafsirkan Raudhah itu menjadi 3 hal. Yang pertama, lokasi Raudhah ini itu tegak lurus dengan lokasi kebun, salah satu kebun yang ada di surga. Kalau di hadisnya diterangkan dan antara rumahku dan mimbarku ada. Abdul Somad Jabir, ya. Nah, dan siapa itu? Siapa salatnya sudah salat sunat. Tapi kalau lapian orang mendengar di ceramahnya di YouTube. Abdul Somad. Jadi dakwah untuk menghindari yang dikeragu itu copy aja lah, koi, ya Pak. Tak tahu ada, jadi awak tak berani menyampaikan kecuali Abdul Somad itu tahu tak hadisnya kan? Kalau Abdul Somad kan awak kan termasuk ngikuti lah pengajiannya. Nah, cuman kan kadang-kadang nan beda dari orang biasa tu pasti ada Tanda tanya kan. ibarat berjalan kan ada berbingki situ nya. Sudah tak gitu. Kalau sudah dua tu abang yang hendak dia. Awak nak dapat nak dapat. Jadi makanya Bapak Ibu untuk menghindari kita dari hal yang diragukan, awak segerakan saja. Kalau awak di masjid setiap subuh itu, insyaAllah nak terlambat dah tu. Anu cakap, bahasa giro dah bergulu-gulu dah boleh, bahasa giro disuruh. Ya, gulu-gulu dah boleh, gulu-gulu je sentan. Tapi menyegerakan disuruh. Ya. Jadi buat copek lah masjid. Ibu yang masjid yang salat sunat apa je kan? Ya, solat tahiyatul masjid Di Masjid Haram kan? di Masjid Haram. Kita di Masjid Haram. Yang Masjid Haram itu yang mana? Dan aslinya itu tidak ada di sini. Tawaf di sini. Dan di situ dan luarnya solat sunat. Tahiyatul masjid. Solat mendoakan. Nah, ini imamnya imam saja kan?
Masjid aslinya Masjid Haram sebelum dibesarkan. Jadi di sini namakan nala itu adalah musola. Kalau di Masjidil Haram itu laki-laki padusi situ dalam satu masjid kan, laki-laki padusi. Kalau yang lain luarnya musolanya itu bisa besar. Ruangku padusi saja. Ruang itu laki-laki saja. Itu gangnya bukan ketek lalu musuh tu. Macam mana sebelah? Aku terserah sebaiknya. Kalau sholat tarawih ya, awal tanya ibu kau dulu di ruang ma sholat, tanggung sholat dulu. Tunggu siko biko sampai disebut. Sedangkan kalau juli tangga ada nanti cakap bilang tahu di situ. Tidak ada usia. Sholat tidak boleh di sini. Ada tidak boleh? Ya ada tidak boleh masuk. Itu dia untuk antisipasi. Isi dulu dan arah ke situ. Sekolah mai babuju dia tak ada dapat itu. Itu kan baik kan. Sekolah itu kan ada ruang-ruang. Iya, ada. Azan tu. Ada yang lain? Nah, kalau tidak kita cukupkan sampai di situ Bapak Ibu, dan insya Allah ini mau boleh hari lain kita bersama. Ya, boleh lama lama. Ada apa ni ada pengumuman? Tidak ada. Kelengkapan sudah siap ya. Ya, itu silakan nanti semua Fani. Dan untuk acara kita yang masih kita cukupkan sampai di situ. Sebelum ditutup, mohon maaf pada hal yang kurang berkenan, jawaban yang kurang puas. Waktu biasa dulu ya Pak. InsyaAllah pertemuan yang berikut kita bahas kali ya. Dalam praktek pun tidak terhalang untuk ada hal yang diragukan. Dan juga saja mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah mudahkan urusan kita, dilancarkan segala apa yang kita usahakan, dan diberikan Allah kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezeki, diberikan kepada anak dan keluarga kita yang kami tinggalkan juga keridhaan untuk kita melaksanakan ibadah. Dan juga nanti semoga Allah juga panggil bagi saudara-saudara kita yang baru untuk bisa kita berkunjung ke rumah Allah dan ke rumahnya, ke masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.